Shalom semua umat Tuhan yang terkasih. Selamat mengikuti bersama dalam belajar dan memahami Sekolah Sabat Harian dengan tema besar tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Ahad 25 September. Ciptaan sebuah ekspresi cinta. Alam dalam kondisinya saat ini membawa pesan ganda yang memadukan kebaikan dan kejahatan. Semak mawar dapat menghasilkan mawar yang indah dan harum, tetapi juga duri yang berbahaya dan menyakitkan. Seekor burung tukan dapat membuat kita terkesan dengan keindahannya dan kemudian membuat kita cemas karena menyerang sarang burung lain dan memakan anak-anak burung mereka yang lemah. Bahkan manusia yang mampu berbuat baik pada suatu saat dapat menjadi jahat, penuh kebencian, bahkan kejam di saat berikutnya. Tidak heran jika dalam perumpamaan tentang gandum dan lalang, para pelayan bertanya kepada pemilik ladang, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Matius 13 ayat 27. Dan pemiliknya menjawab, "Seorang musuh yang melakukannya." Ayat ke-28. Demikian juga Tuhan menciptakan alam semesta dengan sempurna, tetapi musuh mengotorinya dengan benih dosa yang misterius. Bacalah 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Apakah yang dapat dikatakan oleh kepastian bahwa Allah adalah kasih tentang sifat kegiatan kreatifnya? Fakta bahwa Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8-16, menyampaikan setidaknya 3 maksud dasar. Pertama, kasih pada hakikatnya tidak dapat eksis dinyatakan di dalam dirinya sendiri, tetapi harus diungkapkan. Kasih macam apa yang tidak diungkapkan? Kasih Allah dibagi secara internal di antara 3 pribadi ketuhanan dan secara eksternal dalam hubungannya dengan semua ciptaannya. Kedua, semua yang Tuhan lakukan adalah ekspresi kasih-Nya yang tidak bersyarat dan tidak berubah. Ini termasuk pekerjaan penciptaannya, tindakan penebusannya, dan bahkan manifestasi dari penghakiman hukumannya. Sebenarnya, kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang daripada dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar taktahnya dan buah kasih-Nya. Ellen White, Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 415. Dan yang ketiga, karena Allah adalah kasih dan semua yang Ia lakukan mengungkapkan kasih-Nya, Ia tidak dapat menjadi pencetus dosa yang bertentangan langsung dengan karakternya sendiri. Tetapi, apakah Tuhan benar-benar perlu menciptakan alam semesta? Dari perspektif kedaulatannya, seseorang dapat mengatakan tidak, karena itu adalah keputusannya yang bebas. Tetapi dari perspektif sifat kasih-Nya, Dia menginginkan alam semesta sebagai sarana untuk mengekspresikan kasih-Nya. Dan betapa menakjubkannya, Dia menciptakan beberapa bentuk kehidupan seperti manusia,
tidak hanya mampu menanggapi kasih Tuhan, tapi juga mampu berbagi dan mengekspresikan cinta, tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia. Lihatlah dunia yang diciptakan. Dengan cara apakah Anda dapat melihatnya di dalam refleksi kasih Allah, terlepas dari kerusakan akibat dosa? Bagaimanakah kita dapat belajar menarik pelajaran tentang harapan daripada ekspresi kasih Allah yang dinyatakan dalam ciptaan? Di dalam pelajaran kita mengatakan bagaimana ekspresi kasih Tuhan kepada manusia melalui ciptaan. Dia memperlihatkan kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Dia mencipta semua ciptaannya. Boleh saja Tuhan tidak mencipta, tetapi karena Dia mau memperlihatkan betapa baiknya Dia, betapa mulianya Dia, sehingga Dia menciptakan alam semesta dan juga seluruh bumi dan juga isi-isinya. Inilah pelajaran kita hari ini. Ikuti kembali pelajaran pada pertemuan besok. Tuhan memberkati.